Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Baik. Poin berapa? Ikhtiyarur rajuli shalihi wa in kana faqiran. Memilih laki-laki yang saleh walaupun fakir. Di antara ada pernikahan, maka di pihak perempuan dia memilih laki-laki yang saleh. Nah, untuk laki-laki kriterianya agak sempit. Hanya di kesolehan, kalau nggak salah dalam satu hadis akhlak sama agama. Kalau perempuan kriterianya agak banyak, kan ada kecantikan dan sebagainya. Nah, ini kabar gembira buat laki-laki. Karena memang secara umum perempuan nggak terlalu mempermasalahkan fisik atau nasab. Di beberapa kasus mungkin ada, ya. Nah, mereka tidak disuruh cari yang kaya, yang mana itu jadi kecenderungan mereka. Wanita biasanya carinya yang itu. Karena di antara tujuan pernikahannya mereka ingin ternaungi. Maka kalau untuk hanya sekedar ternaungi, sebenarnya tidak kaya pun bisa menaungi. Nah, kita lihat hadisnya. Rawal Bukhari an Sahli bin Sa'id As-Sa'idi annahu qala marra rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Maka Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, yang lagi duduk di sisi Rasulullah SAW, berdua nih. Ma ra'yuka fi hada? Apa pendapatmu tentang nih cowok yang ini? Kemudian kata orang yang duduk samping Rasulullah SAW mengatakan, rajulun min asrafin nas. Ini laki-laki di antara semulia-mulianya orang. Di antara yang mulia dari orang-orang. Hada wallahi, kata yang duduk sebelah Rasul, yang ini nih Rasul, wah, demi Allah, hariyun, pantas, in khotaba an yunkaha, kalau dia mengkhitbah pantas untuk dinikahi. Wa in syafa'a an yusyaffa'a, kalau dia minta syafaat maka pantas untuk diberi syafaat. Qala, maka kata perawi, fasakata Rasulullah SAW, Rasul pun diam. Summa marra rajulun akhar, kemudian lewat laki-laki yang lain. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada si teman duduk Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadza? Kalau ini gimana? Lewat laki-laki yang lain. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, hadza rajulun, kalau yang ini nih, min fuqara'il muslimin, di antara orang-orang fakirnya kaum muslimin. Hada hariyun, kalau yang ini pantas, in khotaba an la yunkaha, kalau khidbah pantas untuk enggak diterima. Wa in syafa'a an la yusyaffa'a, kalau minta syafaat pantas untuk enggak disyafaati. Wa in qala an la yusma'a liqaulihi, kalau ngomong enggak didengar nih orang kayak gini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun berkata, hada khairun min mil'il ardi misli hadza. Ini padahal yang kedua ini lebih baik dari sepenuh bumi daripada orang yang pertama. Nah, itu Rasulullah SAW Allah tampakkan daripada ketakwaannya. Ya, ala kulli hal di sini ada ucapan in khotoba an yunkaha, kalau dia khidbah pasti diterima. Nah, sedangkan yang kedua tadi in khotoba an la yunkaha, kalau dia khidbah pantas untuk tidak diterima. Padahal kata Rasulullah SAW yang kedua ini lebih baik daripada seisi bumi, daripada orang pertama. Berarti hendaknya perempuan tidak menolak laki-laki dari sisi ketakwaannya. Maka untuk antum yang tidak tampan, alhamdulillah, ya, kejar dari sisi ketakwaan. Ya, nggak usah ngeliat temennya. Yang ke-10, dia dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau nggak bawakan, Allah wala, mungkin
entah sanadnya gimana. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya laki-laki yang ditolak dan dia punya agama, maksudnya ilmu, dan akhlak, maksudnya amal, ya. Kalau dia ditolak ketika mengkhitbah, maka akan terjadi fitnah, kata Rasulullah SAW. Nah, fitnah di situ maksudnya bisa jadi nanti perempuannya Allah sulitkan untuk menikah, atau laki-lakinya bisa nanti khawatir terfitnah dengan dunia, ya. Intinya ada motivasi untuk perempuan menerima, atau motivasi untuk orang tua perempuan untuk menerima laki-laki yang cukup akhlak sama agamanya dong. Rasulullah SAW nggak katakan ganteng, alhamdulillah. Rasulullah SAW nggak katakan kaya atau nasab. Jadi kalau laki-laki sempit kriterianya. Kapan dia datang ke tempatnya perempuan dan dia punya agama dan akhlak, itu harusnya diterima. Tapi ini jangan jadi dalil antum. Ketika ditolak misalnya, Diki mengatakan, tapi Rasul mengatakan begini, akan terjadi fitnah. Hati-hati kamu, misalnya. Kalau nggak terima saya, misalnya. Diki punya cewek gak Diki? Katanya punya. Nah, yang benar Diki. Katanya makan seblak katanya. Jangan dulu Diki. Yang ke-10, la yakhlul khatibu. Pengkhitbah. Ini khotib di sini bukan khotib Jumat. Pengkhitbah tidak boleh kosong. Ya kalau di sini jangan terus dong. Bi mahtubatihi, dengan perempuan yang dikhitbah, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama dengan yang mahram. Maksudnya terjemahannya mungkin enaknya harus ada mahram dalam khitbah. Khitbah itu nunang ya. Antum datang kemudian berjanji untuk menikahi dia pada, kalau bisa ditentukan tanggalnya sekian dan sekian, dan dia nanti jadi apa ya, kayak tertahan untuk menerima cowok lain. Kalau sudah dikhitbah, maka perempuan tertahan dari menerima cowok lain. Dan tidak ada jaminan apa-apa. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang barat, kalau khitbah tuh bahasa mereka pakai cincin. Kalau udah ada cincin berarti udah nggak boleh nggak boleh di khitbah sama laki-laki lain. Ada dalam Islam nggak ada. Apa itu? Gambaran. Jangan main gambaran. Antum udah kelas 3. Udah pacaran kan? Oh, masa masih main gambaran? Ngaji. Bohong. Sini lihat apa sih? Gambar sebelah ini lihat. Tuh, astagfirullahaladzim. Siapa itu nyata ya? Saya lihat. Gambar apa lagi? Nah, pengkhitbah tidak boleh mengkhitbah perempuan berduaan tentunya ya. Enggak usah khitbah perempuan berduaan. Antum mengaji sama perempuan berduaan pun enggak boleh. Fa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahram. Enggak boleh laki-laki dan perempuan. Di sini berarti la-nya la nahiyah nih. Tidak boleh laki-laki dan perempuan berkhalwat kecuali bersama mahram. Dalam hadis yang lain antum masyhur pasti tahu bahwasanya tidaklah laki-laki dan perempuan berduaan kecuali apa? Yang ketiganya syaitan. Ini juga jangan jadi candaan ya. Misalnya Diki lagi makan seblak berduaan. Terus datang tuh si Ziel. Terus kata Diki, jangan. Kenapa? Suka berdarah sendiri. Ya udah kalau suka lanjutin aja. Misalnya Ziel datang jadi orang ketiga. Terus kata Diki, jangan kesini, yang ketiga setan misalnya gitu kan.
Ini jangan jadi candaan seperti itu. Ini maksudnya adalah ketika seseorang berduaan mesti ada syaitan yang ganggu. Walaupun ustadz sama santrinya. Santriwati maksudnya. Atau ustazah sama santri. Ini yang kayak gini aja kasusnya banyak. Apalagi cuma makan seblak. Ya, tentu akan lebih diganggu. Ya, apalagi masalah khitbah. Mau minum dulu gak? Hah? Terus dia apain? Diminum itu. Gusinya bukan? Hah? Ya. Ke istri anak berarti. Kemudian yang ke-11. Afwan. Termasuk berkholwat di sini. Kholwat apa? Ada nggak kondisi kholwat sekarang yang terjadi? Dari gadget antum. Iya, cetan termasuk dihukumi kholwat oleh para ulama. Nah, berarti ada setan di situ tuh yang mantau chat antum. Ya, nanti puncaknya pap dong. Nah, itu tuh puncaknya tuh. Tuh, ngerti kan, ketawa tuh. Berarti kan ngerti antum. Masalah berarti. Tadi anak pikir antum akan diam, ternyata ngerti. Ya, makanya dalam misalnya ta'aruf yang biasa diadakan oleh para ustadz, itu laki-laki dan perempuannya chatnya itu diperantarai oleh orang tua atau dimasukin grupnya ada laki-laki perempuannya, ada wali perempuannya. Nah, itu kan insya Allah nggak macam-macam. Ya, kita udah jelaskan kemarin, perempuan begitu mudah jatuh dari kata-kata. Nah, kalau dichatin terus kholwat, laki-laki juga ngerasa nggak ada yang ngawasin, ya, maka bisa memfitnah. Yang ke-11, wat'ul yadi ala, nah ini udah puncak-puncaknya nih. Wat'ul yadi ala nasiyati zaujah. Meletakkan tangan di atas ubun-ubun zaujah, istri. Ubun-ubun itu apa? Dalam kalam Arab, ubun-ubun tuh tempat tumbuh rambut paling pertama, depan. Bukan yang dutan di bayi ya. Kalau di bayi kan dulu ada yang dutan tuh. Nah, itu katanya ubun-ubun, bukan. Di tempat tumbuh rambut pertama. Nah, jadi meletakkan tangan ke ubun-ubun istri ba'dal aqdi, setelah akad, wa du'a'u bil barokati, dan mendoakan keberkahan. Jadi nanti ada setelah akad nikah, dan tentu setelah akad nikah sudah sah jadi istri kan, maka ada sunnah Rasulullah SAW untuk meletakkan tangan si laki-laki ke ubun-ubun istrinya dan didoakan. Ya, ini biasanya terjadi setelah masuk ke kamar. Rawi Abu Daud bisa Nadin Hasan. Ini udah boleh ceritain belum ya? Meriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan an Abdullah bin Amr bin Al-As. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum ra'atan, jika salah seorang dari kalian menikahi perempuan, awis tara khadiman, atau membeli seorang pembantu, maksudnya apa? Membeli budak. Kalaulah memang masih ada budak. Maka falyakul, katakanlah, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Berarti istri atau budak tadi. Bahkan ini diriwayatkan boleh antum lakukan pada kendaraan. Kalau zaman dulu dipegang ubun-ubun ontanya atau kuda. Kalau zaman sekarang bisa di motor. Wa khairu ma jabaltaha, dan aku meminta kebaikan apa yang engkau ciptakan untuk dia. Apa yang engkau ciptakan untuk dia, aku minta kebaikannya. Maksudnya apa yang jadi tabiatnya, maka aku minta kebaikannya. Wa a'udzubika jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha, dan aku memohon perlindungan kepada engkau dari keburukannya. Wa min syarri ma jabaltaha alai, dan keburukan dari apa yang dia diciptakan atasnya. Maksudnya tabiatnya. Wa idastara ba'iran, tuh. Bahkan jika engkau membeli seekor tunggangan, falyakhudh bi dzirwati sanamika. Kalau hewan maka dipegang bagian tertingginya. Zirwatu sanami kalau di onta itu punuknya. Tahu punuk ya, yang ngonjol seperti gunung itu. Falyakul misla dzalik, kemudian ucapkan seperti doa ini. Ya, ucapkan seperti doa ini. Doa ini antum bisa pakai
untuk tadi kendaraan, istri atau budak, bukan pembantu ya. Jangan pembantu atau gini. Jangan kerja, kalau pembantu kerja. Bukan milik antum. Gak sopan antum. Bo sini bo. Maka ini kan kasusnya mungkin agak jarang ya. Antum nggak mungkin sering beli motor. Juga budak nggak ada. Juga nikah kayaknya model-model antum sekali doang. Ya atau mungkin lebih. Maka kalau nggak hafal pun nggak apa-apa. Ya nanti sambil baca, sambil dibaca, sambil praktekkan amalannya nggak apa-apa. Jadi nggak harus hafal. Tapi kalau mau hafal nggak apa, bagus lagi. Berarti antum sudah siap nih. Gua akan menikah yang kedua, ketiga, dan keempat, gua harus hafal misalnya. Wa fi riwayatin li Abi Daud. Dalam riwayat Abu Daud, summa kemudian liya'khudh binasiyatiha wal yad'u bil barakah. Dalam riwayat Abu Daud, peganglah ubun-ubunnya dan doakan dengan keberkahan fil mar'ati wal khadimi, pada istri dan budak tadi. Nah, ini kapan terjadinya? Ini terjadinya ketika akad nikah. Bukan akad nikah terus di atas panggung ya, sebagaimana orang lakukan. Dia bisa akad nikah terus MC-nya mengatakan, nah sekarang pihak suami mempelai dari suaminya memegang kepala istrinya, di MC-in. Kemudian juga yang dilihat orang-orang. Enggak. Ini dilakukannya di kamar setelah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dan sebelum terjadilah apa yang terjadi. Yang ke-12 nanti akan ada penjelasan lengkapnya masalah sholat tadi. Yang ke-12 istihbabul walimah, disukai untuk mengadakan walimah. Walimah yang kita kenal dengan resepsi. Walimah nggak harus pakai panggung, ya, apalagi dangdut. Cukup ngasih makan orang yang dengan itu orang terumumkan antum menikah, selesai walimah. Inti dari walimah ngasih tahu antum nikah, biar nanti tahu-tahu antum bawa cewek kagak dituduh zina. Itu aja sebenarnya. Ya makanya ini tadi ana bilang kemarin, kalau seandainya nanti antum menghadapi kasus-kasus misalnya mertuanya matre, maka besarkan mahar, kecilkan walimah. Karena ini perkara yang sebenarnya enggak terlalu penting. Habis sehari. Fa fi sahihain an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf. Rasul melihat Abdurrahman bin Auf athara sufratin, ada bekas minyak wangi yang biasanya orang habis nikah pakai itu. Qala ma hadza, kata Rasulullah SAW, ma hadza, apa ini? Qala ya Rasulullah, inni tazawwadtu ra'atan ala wazni nawatin min zahabin. Ya Rasul, aku baru saja menikahi perempuan Ansor dengan mahar nawatin min zahab, di sini 3 dirham dan dirham wallahu alam. Ini angka intinya bukan jumlah yang besar ya. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke tulis apa ya? Tulis apa? Ketika hijrah ke Madinah, dia nggak bawa istrinya, ya nggak bawa hartanya. Antum tahu kan kisahnya, yang dia kucuk benar-benar tangan kosong. Kemudian dulu ada syariat mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Nah, salah satu yang dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf, orang Ansor, orang terkayanya. Abdurrahman bin Auf mantan orang terkaya di Mekah. Kemudian kata si laki-laki ini, orang Ansor ini yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia tahu Abdurrahman nggak bawa harta, nggak bawa istri, istrinya di Mekah semua. Ya, wallahu alam keadaannya gimana? Apakah balik lagi murtad atau gimana? Intinya si orang Ansor ini pun menawarkan, aku punya kebun kurma sekian dan sekian, ambil setengah yang kau mau. Padahal nggak kenal nih, baru benar-benar ketemu, Rasul persaudarakan. Dulu ada syariat itu, sekarang udah dihapus. Bahkan kalau ada syariat itu, si orang yang dipersaudarakan ini nanti saling mewariskan kalau mati. Cuma udah dihapus ya. Sekarang kan waris untuk ya ahli waris, anak dan sebagainya. Kemudian ditawarin yang kedua, aku punya 2 istri. Kata si laki Ansor ini, kau pilih yang mana yang cantik, ya aku ceraikan, selesai masa iddah kau nikahi. Ditawarin kayak gitu.
Antum kalau kayak jadi Abdurrahman bin Auf gimana? Abdurrahman bin Auf nggak mau. Dia cuma bilang didoakan keberkahan barakallahu fikum dan sebagainya. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar di Madinah. Akhirnya tunjukin. Nah, dia cuma modal, bahkan nggak modal ya. Abdurrahman bin Auf ini memang orang yang Allah takdirkan emang jadi kaya dia. Dia cuma ke pasar, apa ya? Dia ngambil barang dengan janji akan dijual, kalau sudah terjual dikasih uangnya. Tentu ada untung sama dia, nanti barulah buat dia beli modal. Dia gitu aja terus sampai tiba-tiba nikah. Ya. Masalah kisah tadi Abdurrahman sama laki-laki Ansor tersebut, waktu itu ada seorang tolib lah yang ngajar orang Ansor, syekh dari Ansor, bukan orang Ansor, maksudnya orang Madinah. Ada yang nyetuk tolib, ya syekh, mana orang Ansor seperti si saudaranya Abdurrahman bin Auf ini? Kenapa sekarang udah gak ada? Atau kata syekhnya, orang-orang seperti ini telah pergi bersamaan dengan orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf telah pergi. Maksudnya apa? Orang-orang seperti ini saudaranya Abdurrahman bin Auf yang nawarin istri, nawarin kebun kurma, sudah nggak ada. Dan nggak ada model kayak gini. Sebagaimana orang-orang yang seperti Abdurrahman bin Auf yang kalau dikasih nolak juga sudah nggak ada. Ya, maksudnya kualitasnya sama lah. Jadi nggak perlu ada orang Mekah bilang orang Ansor sekarang udah nggak ada kayak gitu. Ya karena mereka juga udah nggak kayak Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah nikah ini, setelah nggak lama dia sering bolak-balik pasar, tahu-tahu punya penghasilan, tahu-tahu nikah dengan senawatin min dirham min zahabin tadi. Nawat itu seharga 3 dirham. Kemudian kalau diidhafahkan ke emas jadinya gimana wallahu a'lam. Maka dia pun mengatakan, kata Rasulullah SAW, fabarakallahu lak, maka semoga keberkahan terlimpah atasmu. Kata Rasulullah SAW, aulim walau bisyatin, bikin walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Ya, jadi intinya walimah, antum cuma mengkabarkan bahwasanya antum sudah menikah. Ini aja tujuan walimah. Ya, makanya sampai urgentnya walimah, mengkabarkan seseorang sudah nikah itu urgent. Apa namanya? Urgent bahasa Indonesia apa? Darurat. Makanya ada alat musik yang dibolehkan saat itu. Apa? Duf, rebana. Dia alat musik yang nggak ada notnya ya, cuma pukulan-pukulan gitu doang. Nah itu rukhsah, keringanan supaya orang tahu nih ada apa nih heboh-heboh. Oh fulan nikah, paham nggak? Jadi nanti kalau besok-besok antum bawa itu cewek misalnya, dan nggak ada tuduhan-tuduhan, siapa itu? Tujuannya itu aja, resepsi itu. Ya maka kalau misalnya mau memang pakai sound yang besar, misalnya untuk dengan suara nasyid nggak apa-apa. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, antum kasih makan seluruh tetangga yang sekiranya kalau dia ngelihat antum bawa cewek dia kaget gitu loh. Nah itu dikasih info, dikasih makan, dibungkusin nasi misalnya. Kayak anak dulu cuma dibungkusin nasi ini aja, dikasih makan, disebarkan makanan saja, bukan diundang. Jadi kami masak, disebarkan makanan dan diinfokan bahwasanya sudah menikah. Udah cukup, udah terjadi. Ya, itu bisa ngehemat berapa juta itu. Dibanding yang langsung misalnya sewa gedung dan sebagainya, habis sehari, habis itu kontrak, habis itu kos susah, nggak punya duit beli kulkas, beli perabotan yang lain. Yang penting maharnya besar kan, itu duit bisa kepake buat antum. Kemudian di riwayat yang lain fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu syarrut ta'am, kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimah, makanan walimah, yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara'u, yaitu makanan walimah yang diundangnya cuman orang-orang kaya, orang-orang fakir tidak dikasih undangan. Nah, jadi walimah itu tadi ya tujuannya kan bikin orang tahu antum nikah. Maka enggak usah pilih-pilih. Jangan yang diundang cuman kaya, yang miskin enggak diundang. Karena tadi tujuannya bukan, kalau di sini kan gimana? Tujuannya walimah supaya dapat amplop. Ini ada tradisi buruk juga di sini.
Yaitu seseorang ketika ngundang dia ngarepin si yang diundang itu ngasih amplop, gitu kan? Atau pernah kondangan kan? Nah, itu yang diharapin. Makanya kadang-kadang yang miskin gak diundang. Paling 20.000 nih katanya. Nah, yang diundang yang kaya, yang harapannya tuh amplopnya besar. Bahkan di kampung lebih parah lagi. Antum tahu, walimah di kampung tuh si orang yang ngadain walimah itu punya buku catatan. Si fulan yang diundang nanti dia datang bawa apa? Itu dicatat. Duit sekian, beras sekian dicatat. Itu jadi hutang nanti. Nanti kalau dia nikah berarti gue balasnya sesuai dengan catatan itu tuh. Misalnya aneh nikah, antum datang bawa beras 10 kilo. Itu ada catat. Nanti antum nikah, ana enggak lebih dari 10 kilo pokoknya. Dan kalau di bawah 10 kilo jadi omongan dia. Nah, ini kacau ini. Jadi kayak hutang itu. Resepsi jadi kayak hutang. Maka tujuan dari walimah malah cari untung kalau di sini. Maka tidak dibenarkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa man taraka da'wata." Barang siapa meninggalkan undangan, maksudnya diundang tapi enggak mau datang dengan tanpa alasan syar'i ya, faqad asallahu wa rasulah. Maka dia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Jadi hukum mendatangi kondangan apa? Wajib. Karena diancam memaksiati Rasul, Allah dan Rasulnya. Cuman boleh tidak datang kalau ada alasan yang tepat. Misalnya apa? Alasan yang tepat untuk tidak datang walimah. Ada maksiat di situ. Misalnya nanggep dangdut, nanggep apalagi musik-musik lah. Antum boleh untuk nggak datang. Tapi kalau bisa diakalin, misalnya antum datang di saat akad. Kalau saat akad kan minim lah. Biasanya habis akad baru tuh mulai tuh musik main terus pada makan-makan. Ya cuma resikonya nggak dapat makan. Ya cuma antum jangan mikirin makan kalau kondangan kan. Nanti antum jadi sama aja kayak mereka. Datang ngeliat di akad, udah dia datang doain selesai pulang. Ya. Atau antum atur antum ada waktu selain di hari itu. Mungkin besoknya. Ya, mungkin besoknya atau lusanya. Tapi jangan ganggu juga kalau lagi bulan madu ya. Atau mungkin di waktu yang lain, tapi datang dengan bawalah sesuatu yang sekiranya dia nggak kecewa karena ketidakdatangan antum ketika hari H. Ya. Atau uzur-uzur yang lain maka diperbolehkan. Sebagaimana dalam riwayat ada salah satu sahabat yang ketika diundang tuh ya dia lagi macul di kebunnya. Maka dia minta uzur untuk nggak datang. Itu nggak apa-apa. Anda lupa kalau nggak salah Ibnu Abbas apa Ibnu Umar. Yang ke-13. Nah ini nih yang ke-13 nih, yang masih ada kaitan sama pegang ubun-ubun tadi. Yang ke-13 an yusalliya bi zaujatihi rak'ataini awwala ma yadkhulu biha. Hendaknya sholat 2 rakaat bersama istrinya. Di saat pertama kali masuk dengan si perempuan. Maksudnya masuk ke kamar. Jadi antum ketika akad pulang selesai sudah semua udah beres-beres, masuk ke kamar, sholat dulu 2 rakaat. Ya, kita baca dulu hadisnya nih. Doa Ibnu. Sesudah apa? Iya dong. Masa di luar pintu? Masuk dulu ke kamar. Doa Ibnu Abi Syaibah bisa nadin laba sabih dengan sanad yang tidak mengapa. An Abi Said Maula Abi Asyad Maula Abi Usaid tazawwajtu wa ana mamlukun. Aku menikah dalam keadaan aku adalah seorang budak, kata perawi. Fada'au tunafaron min ashabin nabi. Maka aku pun mengundang beberapa sahabat Nabi. Nah ini berarti tabi'in ya. Tabi'in dia nikah, dia ngundang beberapa sahabat Nabi yang masih hidup. Minhum Abu Mas'ud. Abu Mas'ud siapa nih Abu Mas'ud? Uqbah bin Amr. Ya. Nabi Mas'ud ya kan ada ya di Arba'in kalau enggak salah. Wa Abu Dzar, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Wa Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya karena ngundang sahabat-sahabat ini, yu'allimunani, mereka pun ngajarin aku.
Faqala, mereka ngajarin idza dakhala alaika ahluka, jika keluargamu sudah masuk bersamamu, fasalli rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Summa salillah min khairi ma dakhala alaika, kemudian mintalah kepada Allah keberkahan atau kebaikan dari apa yang kau masuk bersamanya, maksudnya istrimu. Nah, perintah ini, doa keberkahan, tidak ada di dalam hadis ini. Tapi kata kata sahabat, salatlah summa kan ada, ngerti kan? Huruf atuf summa dia ngasih tertib dan jaraknya agak panjang. Jadi habis sholat baru melakukan doa ini, doa minta kebaikan. Doa minta kebaikan tidak ada dalam hadis ini. Ya, hadisnya tadi yang kita baca di 2 poin lalu. Paham? Nah, baru dapatkan posisi doa itu setelah sholat, bukan setelah akad. Walaupun di poin tadi antum suruh pegang ubun-ubun, doain keberkahan, Allahumma as'aluka, apa tadi? Ini as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha, setelah akad. Sahabat ngajarin setelah akad yang dimaksud adalah setelah sholat 2 rakaat. Berarti dalam kamar. Ya. Summa ta'awwad bihi min syarrihi, itu. Kata sahabat, kemudian mintalah perlindungan dari keburukannya. Persis kayak doa tadi. Doa tadi kan apa? Habis minta kebaikan, dari minta kebaikan dia dan kebaikan apa yang diciptakan dia, dan wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha kalau enggak salah. Benar gak doanya? Alaihi afan. Nah, persis dengan apa yang sahabat katakan tadi. Minta kebaikan, jauhkan dari keburukan setelah sholat. Nah, gambar gak nih? Masuk, sholat, lakukan doa ini. Setelah itu serantum. Summa sya'nuka wa sya'nu ahlika. Itu benar kata sahabat. Setelah itu, sya'nuka wa sya'nu ahlika. Udah serah ente lah mau ngapain. Ya, tapi jangan kayak serigala ketemu domba ya. Langsung ditegrep, jangan. Banyak kasus kayak gitu cerai gara-garanya. Ada dalam kitab Mahkota Pengantin kalau nggak salah. Diceritakan ada suami istri yang suaminya habis masuk kamar langsung kayak serigala ketemu domba. Itu dicerai, langsung minta cerai perempuannya. Apalagi anak pondok, perempuan pondok, gak kenal cowok. Ya kayak gitu ngeri lah. Ya kan? Resta lagi yang ngelakuin misalnya. Gak bisa napas takutnya. Hah? Maka bincang-bincang dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Ingat-ingat dulu waktu masih ta'aruf. Nanti alurnya akan berjalan sendiri. Jadi sholat 2 rakaat terus niatnya apa? Ya udah sholat aja. Niat ini sholat yang setelah akad ini, nggak perlu pakai usul sebagaimana antum sudah tahu kan, nggak sholat. Nah, masalah sir atau jaharnya wallahu alam. Biasanya kalau sholatnya malam, biasanya boleh dijaharkan. Walaupun sebenarnya sholat sir juga boleh jahar ya. Sholat jahar boleh sir. Cuman kan kita ikutin Rasulullah SAW, ya zuhur di sir dan sebagainya. Nah ini wallahu alam. Tinggal antum sholat, setelah itu lakukan doa itu, taruh di ubun-ubunnya sambil baca nggak apa-apa tadi ya. Kemudian sya'nuka wa sya'nu ahlika, serantum. Habis dengan ini. Nah, ini baru ada pernikahannya. Belum adab nanti suami istrinya, tidak ada di kitab ini. Dan itu lebih panjang tentu pembahasannya. Mengilmui masalah muamalah dengan istri lebih panjang. Muamalah dengan anak lebih panjang. Itu pelajaran atau dars sampai mati itu. Harus dipelajari terus. Bagaimana hak-hak istri, bagaimana hak anak. Ya. Dan anak itu titipan Allah, bukan anak antum. Istri pun begitu. Ini tidak dibahas di kitab ini, nanti antum akan pelajari ketika waktunya. Dengan ini selesai ya. Kita sedikit review lagi. Adab nikah, an yastaghfirullah ta'ala. Istikharah kepada Allah. Yang kedua, istikharah kemarin kita ya, minta dipilihkan yang terbaik. Kalau bimbang, kalau misalnya pilihannya cuma baik sama buruk, nggak usah istikharah. Ya walaupun boleh juga istikharah, cuma maksudnya istikharah di tempatnya sebenarnya itu istikharah pada perkara yang membimbangkan antum. Kalau ketemu yang bercadar sama yang nggak pakai baju, ya mending udah nggak ada istikharah, jelas di situ pakai ilmu. Ya. Dan istikharah minta kemudahan kan, dan keridhaan kalau memang jodoh, dan minta disulitkan
dan diridokan dengan perkara lain kalau memang tidak jodoh. Enggak harus lewat mimpi. Yang kedua, melihat an yanzuru ila man yuridu nikah, melihat atau nazar. Nazar perempuan yang ingin dinikahi. Nazar ada batasan yang boleh sedikit dilanggar ya. Yakni hal-hal yang boleh tidak boleh dilihat sebelumnya, boleh antum lihat. Yang ketiga, an yakhtara zatad din, memilih perempuan yang memiliki agama. Yang keempat, yustahabu an yakuna zaujatu bikron, disukai perempuannya perawan. Ini sebisa mungkin istri pertama dapatkan yang seperti ini. Karena lebih menyenangkan hati, ya. Karena kalau selain perawan biasanya terlalu dewasa. Yang kelima, yustahabu an takuna waludan, disukai untuk yang subur. Nah, ini juga sama, diusahakan istri pertama yang seperti ini. Nah, ada pun yang nggak subur gimana? Itu taruh di slot-slot setelahnya. An yatluba nikahaha min waliha, meminta nikahnya dari wali perempuannya. Yang keenam tadi ya, yang ketujuh an la yughaliya fil mahar, tidak menyulitkan dalam mahar. Menyulitkan dalam mahar. Jadi apa namanya kemarin lupa dijelaskan. Ada loh mahar-mahar yang murah tapi sulit. Nah, ini juga nggak sunnah. Jadi bukan masalah nominal mahal atau murahnya, tapi sulit atau enggaknya. Misal mahar 1 miliar, mahal nggak? Mahal. Tapi gampang bagi beberapa orang. Misalnya dia bos besar, 1 miliar gampang nggak? Maka boleh kayak gitu. Ya, ada mahar 10 juta, murah nggak? Murah, tapi orangnya susah luar biasa, maka jangan disusahin lagi gitu loh. Jadi ini bukan masalah angka, ini nanti hitungannya tuh susah apa enggaknya si laki-lakinya, jangan disusahin, intinya gitu. Mahar jangan disusahin. Anaknya Ustadz Firanda kalau nggak salah maharnya ratusan juta, ya, yang ngelamar seorang dokter dan dia yang tawarin. Nah ini kan berarti mudah. Kalau ada orang nawarin, saya mau nikahin anak Anda dengan mahar 100 juta. Ini kan angka yang mungkin di sisi kita agak gede lah. Cuma dia yang nawarin, berarti mudah gak? Mudah. Dalam sejujurnya tinggal iyain aja. Nah, makanya bukan masalah nominal. Ada mahar misalnya, saya mau uang tunai 1.994 rupiah. Sebagai angka lahir saya. 1.000, nggak nyampe 2.000 bayangin. 2.000 perak, kalau antum kasih 2.000 perak kembali gitu. Kembali 6 perak ya kan? Cuma nyarinya gimana coba? Nyarinya bisa bener. Nyarinya bisa. Banyak orang-orang yang ngumpulin duit kuno. Yang masih 5 perak, 6 perak. Cuma kalau antum dapat dia yang ngumpulin duit kuno, antum bayarin gak tuh duit? Hah? Bayarin. Murah gak? Mahal. Nyarinya udah susah, dibayarinnya mahal. Nah, padahal maharnya berapa? Murah. 1.994 perak. Tapi kan nyarinya susah itu. Ya, maka ini gak disukai. Yang ke-8 kemarin itu zaujain, keridhaan dari dua pasangan. Ya, kemarin ada gadis curhat sama Rasulullah SAW bahwasanya dia nggak ridho sebenarnya dinikahin sama bapaknya gara-gara bapaknya pengen dapat kedudukan dari saudaranya yang kaya. Terus Rasulullah SAW kasih pilihan, ya kalau mau cerai kami ceraikan, tapi dia enggak. Nah, intinya pernikahan harus ada keridhaan dari pasangannya. Jangan cuma antum cocok sama bapaknya, anaknya empet sama antum ya, antum masih paksa nikah juga. Khawatir nanti setelahnya nggak baik. Sebagaimana terjadi sama siapa kemarin? Zainab binti Jahsh. Kemudian yang barusan memilih laki-laki yang soleh walaupun fakir, soleh punya agama dan punya akhlak. Dan yang barusan kita bahas tadi ya, tidak boleh berkholwat ketika khutbah atau selain khutbah. Meletakkan tangan di atas ubun-ubun, doa, kemudian mengadakan walimah, kemudian sholat. Wallahualam, seandainya poin ke-11 ditaruh di terakhir itu lebih bagus ya. Jadi walimah dulu, poin ke-11-nya, poin ke-12-nya sholat, poin ke-13-nya meletakkan tangan. Ini lebih pas itu harusnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Tinggal antum praktekkan apa yang antum ilmu ini.